Gue masih melihat ini adalah berita gorengan untuk memperbaiki citra dia, entah di mata para fans karena baru aja di demo, atau yang kedua mungkin dia sedang goreng saham Inter supaya harganya naik. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman? Kemarin media-media di Italia serempak membahas tentang Suning, tentang Zhang. Gue sempat curiga bahwa beritanya nih berita pesanan karena kok isinya baik-baik nih, jangan-jangan berita yang memang dibuat untuk memperbaiki citra Suning atau citra Zhang. Isi beritanya gini. Yang pertama, Suning akan menyuntik dana sebesar 100 juta untuk mengurangi beban utang dan defisit di tahun 2021-2022. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah uang 100 jutanya bukan buat beli pemain ya teman-teman. Jangan senang dulu. Duit 100 jutanya untuk mengurangi beban utang dan defisit. Jadi di tahun 2021-2022 seperti yang gue bahas di konten sebelumnya, Inter punya defisit sebesar 246 juta. Berarti dengan digelontorkan dana suntikan 100 juta ini, defisitnya Inter berkurang jadi tinggal 140 juta. Di sini ada informasi tambahan bahwa sebetulnya defisitnya Inter tuh bisa aja cuma 100 juta karena harus bayar pesangon untuk Vidal Alexis, akhirnya bengkak tuh jadi 100 ke 140 juta. Gila, gede banget berarti ini si pesangonnya Vidal sama Alexis. Lalu yang menjadi menarik adalah kita biasanya menutup utang atau defisit dengan cara menjual pemain. Kita defisit 140 juta. Terus siapa yang mau kita jual nih untuk menutup 140 juta? Dan beban kita nggak cuma di situ. Kita masih punya pinjaman nih ke Oaktree 275 juta yang harus lunas di tahun 2024. Berarti kita punya dua beban. Defisit 140 juta dan utang 275 juta ke Oaktree yang harus lunas di tahun 2024. Oleh karenanya, ini dari media di Italia loh teman-teman ya, Suning atau Zhang sedang mencari pihak ketiga yang mau meminjamkan uang lagi. Di sini dikatakan bahwa sudah ada pihak ketiga yang mau meminjamkan uang sebesar 415 juta dengan bunga 6,75% dan wajib lunas di 2027 untuk nutup dua tadi tuh 140 juta defisit dan Oaktree 275. Zhang gali lobang tutup lobang teman-teman. Kita minjem uang 415 juta untuk nutup utang ke Oaktree dan defisit 140 juta. Aduh, ini emang udah gak layak banget. Nah, itu tadi adalah berita baik tentang Suning yang akan menggelontorkan dana sebesar 100 juta. Berita baik lainnya adalah di sini dikatakan Zhang ternyata sudah mengeluarkan uang sebesar 700 juta untuk Inter sejak tahun 2021. Dan bahkan kalau dihitung dengan biaya operasional dan biaya-biaya lainnya, pengeluaran Zhang kotornya adalah sekitar 830 juta. Gokil, gede banget. Dan gue gak ngerti kenapa tiba-tiba ada berita baik tentang Zhang macam gini nih. Tadi pertama disebut menggelontorkan dana, akan menggelontorkan dana 100 juta. Lalu dibilang bahwa Zhang sudah mengeluarkan uang sebesar 700 sampai 800 juta. Ada apa ini? Jangan-jangan ada udang di balik batu nih. Gue masih melihat ini adalah berita gorengan untuk memperbaiki citra dia, entah di mata para fans karena baru aja di demo, atau yang kedua mungkin dia sedang goreng saham Inter supaya harganya naik. Tapi yang pasti sampai saat ini Zhang masih mencari pembeli untuk Inter. Mereka telah menunjuk Reine Group untuk menjadi perantara mencari pembeli Inter sebesar 1,2 miliar. Nah, terkait finansial Inter, berita paling menyebalkan adalah tentang Skriniar. Kalau sampai dengan World Cup belum ada perpanjangan kontrak, belum ada persetujuan perpanjangan kontrak, maka Skriniar akan dijual ke Paris Saint-Germain sebesar 30 juta. Dan berita hari ini dikatakan bahwa Chalobah menjadi kandidat terkuat pengganti Skriniar. Aduh, sesuai nggak sih teman-teman ini levelnya si Chalobah sama Skriniar? Sedikit tambahan berita tentang pertandingan melawan Roma. Sejauh ini Calhanoglu sudah jauh lebih bugar, tapi prediksinya akan main dari bangku cadangan, tidak menjadi pemain inti. Artinya trio gelandang tengah kita akan dihuni Mkhitaryan, Aslani, dan Lord Gagliardini. Aduh, kita nonton Gagliardini melawan Roma. Yang parah justru menyebalkan adalah kondisinya Lukaku. Sebelumnya dibilang dia akan comeback di partai melawan Roma. Ini malah dibilangnya Lukaku bisa ada di bench aja udah syukur nih. Ada kemungkinan dia absen total di lawan Roma dan baru siap lawan Barca. Gila, Lukaku lebih parah dibandingkan Dybala. Kalau menurut Sky Sport, line up kita akan seperti ini. Di depan Lautaro sama Dzeko, karena tidak ada penyerang yang fit lainnya. Mungkin ada Korea, cuma Korea mentalnya masih agak loyo nih, belum cocok untuk big match. Semoga
lawan Roma kita menang, nggak sanggup lagi gue melihat kekalahan. Tetapi yang lebih penting lagi, jangan sampai ada yang cedera. Ini kita lelah banget ya. Inter di international break ada 14 pemain yang membela tim nasional dengan total 1.571 menit. Sementara Roma cuma 7 pemain. Menitnya juga setengahnya persis, 769. Yang banyak jumlah menitnya itu pemain-pemain Napoli 1721. Sementara Milan cuma 917. Silakan teman-teman untuk komentarnya. Apakah percaya Suning sama Zhang ini berita benar-benar nyata, atau kayak gue menganggap ini berita pesanan kayaknya nih untuk meningkatkan image mereka, untuk memperbaiki citra mereka. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet